Shalom Bapak Ibu yang terkasih, anggota jemaat FA, keluarga besar GBI Medan Pelajar. Hari ini kita akan sama-sama beribadah dalam ibadah FA online yang dimana kita sebelum memulai firman Tuhan dan mendengarkan firman kita, mari kita satukan hati kita masuk dalam pujian penyembahan dan kita masuk berdoa bersama-sama. Angkat pujian saudaraku, kita siapkan hati kita berkata kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita katakan dari ulang, seperti wanita Tuhan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Mampukan kami untuk melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman. Biarlah berikan kepada kami telinga seorang murid, hati yang memahami dan pikiran yang taat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tinggikan diri-Mu lebih lagi mengatasi langit ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
sesuai dengan pesan dari gembala kita yang mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan integritas jemaat terhadap gereja. Nah, kita saat ini mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil tema adalah mengenai ciri-ciri jemaat Tuhan yang berintegritas. Berarti jikalau ada ciri-ciri jemaat Tuhan yang berintegritas, ada juga jemaat yang tidak memiliki integritas. Mari saudara-saudara, kita akan melihat apa yang disebut merupakan jemaat yang berintegritas. Ciri-cirinya apa? Dan saya mengambil dari beberapa poin, ada 7 poin ya, di mana dikatakan yang pertama kita ambil dari ayat sesuai dengan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Yang di sana dikatakan kehidupan jemaat mula-mula. Saya bacakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, integritas jemaat, ciri-cirinya itu memiliki ada beberapa poin yang saya katakan. Yang pertama adalah ciri-ciri jemaat yang berintegritas adalah poin yang pertama, aktif bersekutu dengan Tuhan. Aktif bersekutu dengan Tuhan berarti rajin beribadah dan bersekutu dengan jemaat dari gereja yang lain, okumene. Itu adalah ciri-ciri gereja Tuhan. Kita bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan jemaat Tuhan, baik dalam gereja kita maupun dengan gereja-gereja yang lain. Ya. Yang kedua, poin yang kedua, kita bertekun dalam persekutuan yang merupakan unsur penting dalam pemeliharaan gereja. Nah, di sini dikatakan jemaat wajib rutin menghadiri setiap acara kebaktian di gereja dengan tepat waktu. Jadi jangan terlambat dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara-saudaraku. Ya, walaupun saat ini kita ibadah online, mari kita siapkan hati, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita akan memuji, menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Yang ketiga, poin yang ketiga, mentaati dan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kalau kita mentaati dan melakukan firman Tuhan, berarti kita itu adalah pelaku-pelaku dan saksi-saksi Tuhan. Adalah percuma jika jemaat kita ini rajin datang ke setiap kebaktian, persekutuan doa, pengajaran Alkitab atau persekutuan yang lainnya, tapi tidak mentaati dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, barang siapa tahu untuk berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia telah berbuat dosa. Ya, saudara-saudaraku, itu adalah poin yang ketiga, kita harus menjadi pelaku dan mentaati firman Tuhan. Poin yang keempat, sebagai orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan diwajibkan memiliki karakter Kristen yang sejati. Bagaimana dengan karakter Kristen yang sejati? Lihat kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi ini. Lihat kepada rasul-rasul, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita belajar kepada mereka. Kita memiliki karakter seperti Yesus. Saya percaya karakter Yesus itu menggambarkan bahwa kehidupan yang sempurna, karakter yang sempurna itu hanya dalam Yesus. Ya, hanya dalam Tuhan Yesus. Menghormati dan mendukung, menaruh kepercayaan terhadap gembala gereja kita, serta mengikuti firman Tuhan yang diajarkan di Alkitab. Itu adalah karakter Kristus. Saling menghormati, saling mendukung dan percaya kepada gembala gereja serta mengikuti firman Tuhan. Dan saudaraku, kita harus mentaati pemimpin kita dan kita juga berdoa bagi pemimpin gereja kita atau gembala gimana kita digembalakan. Yang kelima, poin yang kelima, melayani Tuhan. Maksudnya ini kita melayani meliputi itu seperti ini, bersaksi mengenai Tuhan Yesus sebagai juru selamat serta memajukan kegiatan-kegiatan gereja dan pekerjaan pelayanan kita di rumah Tuhan.
Jadi saudara, kita bersaksi, kita melayani Tuhan dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Poin yang keenam, turut memajukan gereja dengan mencoba mengajak orang ke gereja, bukan mengajak ke tempat yang lain, dan memberikan persembahan serta perpuluhan yang merupakan milik gereja melalui di mana gereja kita saat ini beribadah. Ya, jangan lupa memberikan persembahan. Jikalau kita FA online, mari transfer persembahan FA-mu. Jikalau kita FA onsite, mari berikan persembahan yang terbaik. Tapi Tuhan tidak melihat nominal, saudaraku. Tuhan hanya melihat hati dan kerinduanmu. Yang keenam, poin keenam, menjadi anggota gereja yang setia dan rela berkorban demi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, mari kita rela berkorban dan menjadi anggota gereja yang setia. Dan kita tetap menasihati sesama anggota gereja kita yang lemah. Mari kita saling menguatkan dan membangun dan menyambut sesama jemaat kita jikalau dia bersalah dan menyadari kesalahannya, bertobat. Mari rangkul saudaraku. Mari bawa dia kembali ke gereja, kembali ke jalan Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih. Kesimpulan yang saya ambil di sini dikatakan bahwa jemaat yang bertekun dalam persekutuan akan berdampak kepada keluarganya, kepada lingkungannya, pekerjaannya, bahkan pelayan, bahkan seluruh aspek kehidupannya. Saudaraku, mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi dimanapun kita berada, sehingga kita dapat dikatakan seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ini adalah pesan Tuhan kepada kita jemaat-jemaat gereja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudaraku. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya melalui ibadah online kita hari ini banyak kita yang diberkati. Dan saya percaya juga walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, melalui ibadah online ini kita semua diberkati. Mari sebelum kita tutup, kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau Tuhan Engkau ubahkan menjadi jemaat yang berintegritas, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu. Berikan kepada kami karakter. Mampukan kami Tuhan, jikalau karena kebodohan, ketidaktaatan dan ketidakmampuan kami selama ini tidak layak menjadi jemaat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami menjadi umat yang layak. Saat Engkau datang menjemput kami di awan-awan, kami dapat menjadi mempelai-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah online FA pada hari ini. Setiap ketua-ketua FA, setiap koordinator FA, bahkan setiap Tuhan anggota-anggota FA dimanapun saat ini berada, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi hidup dan ajari kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelakunya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga buat pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, Bapak Bambang Jonan, Bapak Edi Prayotno, dan bahkan pemimpin yang baru ya Tuhan, Pak Jansen dengan Pak Joshua Ginting. Biarlah mereka senantiasa berdoa bagi kami, biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa bagi hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudaraku. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.